Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya setup M5 SMK252 saya untuk kontrol yang namanya kamera dan juga scenes. Oke, tonton aja terus, jangan lupa subscribe dan follow ya untuk untuk menerima notifikasi. Jangan lupa di klik loncengnya di bawah. Mana? Bawah sana? Sini ya? Oke. Jadi ini ada 4 set. Satu kamera, kiri atas, kanan, bawah, begitu deh. Jadi ini agak banyak. Nanti dia ada height juga, ada center juga. Jadi ini bakal dipakai di key-nya. Nah kan gitu aja, kita bikin begini aja. Fokus kanan atas, OBS, scene switchernya filter, dia ke filter, masuk ke program source Poco kanan atas ya. Poco kanan atas itu yang ini. Jadi ini Poco, ini A30, ini web, ini flip ya. Terus kita tinggal duplikat aja. Poco kanan bawah, Poco kiri atas, Poco kiri bawah. Itu ya. Terus dia juga bakal ada Poco tengah dan Poco height. Kemudian kita bikin one eternity later. Oke. Nah, setelah itu baru kita masukin ini kiri atas, ini kanan atas sudah benar. Poco kanan bawah, Poco kiri bawah, Poco tengah, Poco height. 6.5 hours later. Oke. Sekarang kita mulai ngerjain Poco kiri atas, Poco kanan atas, Poco kanan bawah, Poco kiri bawah, Poco tengah kita kasih Poco yang ini. Poco height kita kasih yang ini. A30 kiri, A30 kiri, kayaknya salah deh gua. Kayaknya Poco tengah bagusan kita kasih yang ini. Poco height itu yang ini. A30 kiri atas ini, A30 kiri kanan atas ini, A30 kanan bawah ini, A30 kiri bawah ini, A30 tengah kita kasih yang ini, A30 height kita kasih yang ini. Webcam kiri atas, ini kita punya 4 ya sekarang. Webcam kiri atas kita kasih yang ini. Webcam kanan atas kita kasih yang ini.
Webcam kanan bawah kita kasih yang ini, webcam kiri bawah kita kasih yang ini, webcam tengah masukin yang ini, webcam height kita kasih yang ini. Oke, sekarang kita coba ya. Tes. Oke, sudah. Webcam height-nya masukin ini biar height. Itu keluar, ini di tengah, ini height, ini ke kanan, ini ke kiri. Muka gua kemana ya? Itu. Terus webcam kanan atas, kanan bawah, itu, dan kemudian dia ke tengah dan menghilang. Good. Oke, jadi itu tadi ya cara gimana saya setup function kamera di OBS. Saya punya 4 dan kamu bisa lihat sendiri saya punya banyak hal. Nah, ini saya bikin di preset 6 ya. Sebentar. Jadi ini di preset 6 ya. Kelihatan gak sih preset 6? Nah, jadi di preset 6 itu ada 2 halaman. Satu ini untuk kontrol, sekarang ini untuk kontrol kamera, untuk kontrol program, dan ini untuk kontrol kamera di program-program layar. Contoh ya. Jadi di video saya yang sebelumnya yang mengenai settingan program dan segala macam, saya udah jelasin kenapa yang namanya manajemen scenes ya itu penting. Ini salah satu contohnya kenapa. Ini akan saya tunjukin ya, bentar ya. Saya coba hide dulu. Nah, ini kamera Poco. Sebentar. Ini kamera Poco di tampilan layar atas. Sekarang saya pindah ke layar bawah. Oh sorry, ini di layar bawah, tadi itu di layar bawah ya. Sekarang saya pindah ke layar atas. Kamu lihat sendiri, ini tampilannya masih ada dan kontrolnya masih bisa dipergunakan. Dengan kontrol yang sama saya masih bisa mempergunakan gitu ya. Jadi dengan kontrol yang sama saya masih bisa menggunakan, walaupun di beda-beda scenes ya. Kenapa? Karena di scenes layar saya, di scenes monitor saya itu masing-masing punya source yang sama. Betul. Ini kenapa enaknya pakai yang namanya scenes management yang benar. Betul. Jadi saya nggak perlu lagi bolak-balik kalau di setiap source. Saya cuma perlu set seperti tadi, controller di satu tempat, dan itu berlaku untuk semua. Jadi misalnya saya butuh, nanti saya nambah monitor lagi, amin. Saya nambah monitor lagi, ya itu nanti bakal tinggal di set seperti yang sama gitu loh. Scene ini juga layarnya kameranya juga bakal ya tetap menggunakan hal yang sama, kontrol yang sama, dan saya nggak perlu setting lagi. Oke. Jadi itu dulu dari saya untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow. Terutama kalau kamu pengen dikasih notifikasi kalau saya punya video baru, subscribe jangan lupa. Saya bakal banyak sharing tentang teknologi-teknologi yang saya tahu. Saya bakal berbagi ilmu apa yang saya tahu. Kedepannya saya akan berbagi mengenai web development, kemudian hal-hal mengenai AI, juga teknis-teknis komputer seperti hal-hal OBS atau trik-trik khusus yang gak banyak orang tahu. Jadi jangan lupa ikutin terus ya. Salam.